Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, "Iza ahabballahu 'abdan nada Jibril, inna Allah yuhibbu fulan, fa'ahibbah, fayuhibbuhu Jibril, fayunadi Jibril bi ahli sama, inna Allah yuhibbu fulan, fa'ahibbuhu, fayuhibbuhu ahli sama, thumma yudha'u lahul qabul bil ard." Apabila Allah mencintai seseorang hamba, Allah sayang lawan fulan nih, sayang Tuhan. Allah panggil Jibril, jar Tuhan, wahai Jibril, itu aku sayang lawan fulan bin fulan, cinta lawan inya, maka cintailah engkau, cintai juga. Jibril disuruh Tuhan mencintai juga kepada fulan bin fulan tadi. Lalu Jibril berseru kepada penghuni langit, wahai malaikat, Allah menyatakan bahwa dia cinta kepada fulan bin fulan, aku pun cinta juga kepada fulan bin fulan, kalian pun hendaknya mencintai kepada fulan bin fulan itu. Kalau sudah ahlus sama ini cinta lawan kita, ahlul arti ini kada ada urusannya lagi. Kalau orang langit cinta kepada kita, orang bumi kada perlu diurus, menyakan kehendaknya. Kita kada mampu, pikiran kita terbatas, indera kita terbatas, yang dikehendaki ini macam-macam. Tapi kalau kita dicintai oleh Allah, dicintai Jibril, dicintai oleh penghuni langit, ahli langit pun cinta juga kepada fulan bin fulan tadi, karena Jibril cinta, Allah cinta. Akhirnya fulan bin fulan tadi karena dicintai oleh penghuni langit, diletakkan dia al-qabul di muka bumi. Nah, sehingga perkataannya didengar orang, sarannya dipakai orang, keberadaannya dicari oleh orang. Karena apa? Kan dasarnya orangnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kafa billahi waliya, cukuplah Allah yang mencintai kita. Nah, itu adalah buah daripada ma'rifatullah. Kalau kita kada ma'rifat dengan Allah, kita masih hendak mencari apa, simpati si fulan bin fulan, kada keawakan kita mengurusin itu. Para muhibbin rahimakumullah, wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah sebagai Tuhan yang diserahi perkara kepadanya. Kita ini kada kawa menjaga, jangankan menjaga harta, menjaga orang lain, menjaga tubuh kita aja kada kawa, kada ada kemampuannya. Jangankan menjaga harta nang dalam lamari, apalagi kabun nang 20 kilo pada rumah kita, menjaga anak nang dijauh sekolah, kada akan bisa. Menjaga diri seorang itu kita kada kawa. Nah, kayak apa supaya semua itu baik teratasi? Wa kafa billahi wakil, cukup serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, serahkan kepada Allah, maka diri kita akan dijaga oleh Allah, harta kita dijaga oleh Allah, keluarga kita dijaga oleh Allah. Amun kita seorang menjaga mata aja kada kawa, maka kita guring siapa menjaga kita? Amun kita bangun kawa menjaga ini, oh sudah guring, apalagi dibunuhan itu kada tahu. Tapi kalau Allah itu kita serahi menjagakan diri kita, nah akan dijaga oleh Allah. Wa kafa billah wakila. Nah, ini yang diantar oleh warid tadi. Pada mulanya dapat ilmu ini, pada mulanya dapat kasab, pada mulanya tapi yang dituju sebenarnya adalah demikian. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kharaja ar-rajul min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah, yuqalu lahu hina idzin hudita wa kufita wa wukita." Seseorang itu bila keluar meninggalkan rumahnya, meninggalkan rumah, anak ke pasar, anak menuntut ilmu, anak kemana, lalu dia mengucapkan kalimat bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Ini kalimat-kalimat intinya penyerahan kepada Allah.
penyerahan diri, penyerahan harta, penyerahan segala. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Disuruh oleh Allah, kufita, engkau dicukupi, wa wukita, engkau dijaga, wa hudita, engkau diberi petunjuk. Kenapa? Karena kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kafa billah syahida. Al-Quran menyatakan wa kafa billah syahid, cukuplah Allah yang menyaksikan kamu. Cukuplah Allah yang menyaksikan kamu. Kalau sudah kita ma'rifat kepada Allah, kita sudah merasa bahwa cukup dengan Allah dari segala sesuatu. Baik Allah sebagai pelindung, pemberi rezeki, pemelihara, yang mencintai kita, ditambah lagi wa kafa billah syahida, cukuplah Allah yang menyaksikan diri kita ini. Nah, maulah kita riya beribadah, kada mau lagi. Hilang sendirinya riya itu kalau sudah kita wa kafa billah syahid. Yang penting Allah melihat aku. Orang lain nak melihat, nak ada itu urusannya. Tapi yang jelas aku cukup kalau sudah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tahajud, cukup Allah yang menyaksikan. Aku bersedekah, cukup Allah yang menyaksikan. Aku berbuat baik, cukup Allah yang menyaksikan. Maulah datang riya, dia mau datang lagi. Kenapa kita riya? Karena kita kada cukup. Allah sehitungannya yang menyaksikan hendak orang lain dia umpat. Anak sekampungan tahu kepada kita bersedekah, anak seduniaan tahu kita orang yang baik. Makanya kita wa kafa billah syahida, cukup Allah sebagai zat yang menyaksikan. Maka ada lagi yang demikian itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya Imam Ahmad Ibnu Athaillah menjagakan kepada kita, kalau sudah kita ini dapat Allah, ada perlu lagi kita bakal hendak kepada yang lain-lainnya, karena sudah kaya kalau kita itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah cukup kalau kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alamatul iktifa billah thalathun, ar-ridha 'anillah, al-ihtimam bi amrillah, adamul iltifat li ghairi. Tanda orang yang merasa cukup dengan Allah sebagai Tuhannya ada 3. Pertama, ar-ridha 'anillah. Dia ridha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ridha. Dia diberi Allah taat sehingga bisa tahajud, sehingga bisa baca Quran, sehingga bisa sabar, bisa syukur. Dia ridha dan dia mengerti apa yang dimaksud, yang dikehendaki oleh Allah. Bila Allah memberi aku taat, Tuhan itu sebenarnya menghendaki agar kita bersyukur kepadanya. Ridha dengan Tuhan. Allah memberi kita harta, mengerti ini Allah memberi harta ini berarti Allah menghendaki aku agar syukur dan menggunakan harta ini di jalan yang diridhai Allah. Allah memberikan maksiat kepada kita, ridha, berarti ini Allah menghendaki agar aku tobat kepada Allah. Berarti Allah menghendaki agar aku mengucapkan istighfar kepada Allah. Diberi Tuhan maksiat, ridha. Dan dia mengerti bila Allah menjatuhkan diriku dalam maksiat, berarti Allah menghendaki agar aku kembali kepadanya, agar aku mengucapkan astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Nah, diberi Tuhan musibah lain, dia ridha dan mengerti yang dimaksud Allah bahwa agar dia sabar, karena dengan sabar itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang banyak pada dirinya. Nah, itu orang yang sudah cukup dengan Allah sebagai Tuhannya. Yang kedua, al-ihtimam bi amrillah, mementingkan perintah Allah. Nah, karena dia merasa bahwa hanya satu Allah
cukup dengan Allah, maka perintah Allah pun diutamakannya dari perintah-perintah yang lainnya. Perintah Allah pun diutamakannya dari perintah-perintah yang lainnya, karena dia menganggap hanya Allah satu-satunya Tuhannya, Allah yang menjaganya, hanya satu Allah yang memberiku segala-galanya, maka perintah Allah pun dipentingkannya dari perintah-perintah yang lainnya. Nah, yang ketiga, ada iltifat li ghairih, kadang menoleh kepada selain Allah. Ya tadi, kalau sudah Allah tahu, apa yang lain tahu? Kalau Allah sudah cinta, apa lagi yang lain cinta? Kalau sudah Allah menjamin, buat apa yang lain lagi menjamin? Al-iktifa billah, adamul iltifat li ghairi, kadang menoleh lagi kepada yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itu adalah merupakan kesimpulan tujuan hidup seorang hamba. Hendaknya bahwa hamba itu sebelum meninggalkan dunia ini, hendaknya dia sudah sampai kepada kedudukan ini, yaitu merasa cukup bahwa Allah sebagai Tuhannya. Nah, perjalanan itu ialah perjalanan tariqah, melalui macam-macam jalan, melalui cobaan-cobaan, rintangan-rintangan, yang akhirnya dia akan sampai ke suatu titik di mana dia merasa bahwa cukup bagiku hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.